Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video aku. Kali ini kita akan mengerjakan beberapa soal mengenai silogisme ya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1, tidak usah lama-lama ya. Oke, di sini ada dua premis ya. Kita bacakan premis 1. Tidak ada warga daerah X yang mengikuti latihan di lapangan. Oke, premis 2. Semua pegawai di kantor Y akan mengikuti latihan di lapangan. Oke, kesimpulan dari kedua premis adalah, jadi kalau di premis 1 itu dikatakan kalau semua warga daerah X itu tidak mengikuti latihan di lapangan ya, atau seperti ini. Kan tidak ada, Kan ini kan tidak ada warga daerah X yang mengikuti latihan di lapangan. Sedangkan di premis 2 dikatakan bahwa semua pegawai di kantor pegawai di kantor Y itu akan mengikuti latihan di lapangan. Berarti bisa disimpulkan, karena di kedua premis itu ada kata-kata tidak ada dan semua, berarti jawabannya itu antara salah satu, antara tidak ada atau antara semua. Jadi bisa bisa difilter lah ya. Mungkin kalau ada option beberapa. Coba kita lihat ya. Nah, ini seperti option beberapa ini salah ya. Jadi jawabannya itu antara semua dan tidak ada. Atau mungkin bisa juga nanti kalau tidak berhubungan nanti tidak dapat disimpulkan seperti itu. Berarti ini kita coret lah ya. Ini kita coret latihan di lapangannya karena sama-sama ada di kedua premis. Berarti sisa tidak ada warga daerah X yang seperti itu. Kemudian semua pegawai di kantor Y yang akan mengikuti latihan seperti itu. Berarti jawabannya itu adalah, kesimpulannya adalah tidak ada warga daerah X yang merupakan pegawai di kantor Y. Atau jadi ada dua kemungkinan jawaban ya, karena ini ada tidak ada dan ini semua. Berarti yang tadi yang satu jawaban satu itu tidak ada warga daerah X yang merupakan pegawai di kantor Y. Itu jawaban satu. Jawaban dua itu adalah semua pegawai di kantor Y itu bukan warga daerah X. Karena jadi gini enaknya ini, karena syaratnya jadi pegawai di kantor Y itu harus mengikuti latihan di lapangan. Sedangkan tidak ada sama sekali warga daerah X yang mengikuti latihan di lapangan. Seperti itu. Jadi kita lihat optionnya langsung ya. Yang A, semua pegawai kantor Y adalah warga X. Nah, ini salah ya, ini salah. Semua warga daerah X merupakan pegawai di kantor Y. Nah, ini juga salah ya. Kita langsung ke D. Tidak ada warga daerah X yang merupakan pegawai di kantor Y lah. Ini jawabannya ya. Tidak ada warga daerah X yang merupakan pegawai di kantor Y. Karena warga X tadi semuanya itu tidak mengikuti latihan di lapangan. Sedangkan kalau pegawai di kantor Y itu semuanya harus mengikuti latihan di lapangan. Jadi tidak ada warga daerah X yang merupakan pegawai di kantor Y. Seperti itu ya. Langsung kita ke next soal. Premis 1. Semua buah yang busuk akan dibuang. Premis 2, semua apel sudah busuk. Karena di sini keduanya adalah semua, berarti jawabannya pasti semua. Berarti ini salah ya, tidak ada, ini salah. Berarti tinggal option A, D, dan E. Kita lihat lagi premisnya. Karena semua buah yang busuk nanti akan dibuang, dan semua apel itu sudah busuk, berarti apel kan buah ya. Berarti kesimpulannya adalah semua apel akan dibuang. Kita coret yang busuknya ya, berarti kan tinggal ini. Berarti semua apel akan dibuang karena semua buah yang busuk akan dibuang. Sedangkan semua apel sudah busuk, berarti semua apel akan dibuang. Berarti semua kita lihat ke optionnya ya. Semua apel tidak dijual. Ini tidak ada hubungannya. Kemudian semua apel akan dijual. Nah, ini salah ya, karena apel sudah busuk, sedangkan semua buah busuk itu akan dibuang. Berarti jawabannya yang E. Semua apel akan dibuang. Seperti itu. Soal silogisme itu harus benar-benar logikanya harus benar-benar bagus ya, harus benar-benar jalan juga. Kayak gitu. Langsung kita ke soal nomor 3. Ada 3 premis ya. Premis 1, uang Danisa akan dipinjam oleh Adi. Premis 2, Adi akan meminjam uang Danisa jika ia belum gajian. Premis 3, Adi belum gajian. Jadi kan ini ya enaknya. Jadi kan uang Danisa itu akan dipinjam oleh Adi
kalau ia belum gajian. Kalau Adi belum gajian kan, ternyata Adi belum gajian, berarti otomatis Adi meminjam uang Danisa. Oke, paham nggak? Oke, jadi kan uang Danisa nanti akan dipinjam oleh Adi. Oke, pertama ya, ternyata Adi itu meminjam karena jika ia belum gajian. Oke, ternyata Adi belum gajian, berarti otomatis Adi jadi meminjam uang Danisa dong. Oke, kita lihat langsung ke optionnya ya. Ada sebentar lagi gajian. Oh, ini Adi ya mungkin ya. Ini Adi sebentar lagi gajian. Nah, kita tidak tahu ya, ini tidak ada hubungannya ya. Oke, Danisa tidak jadi meminjamkan uangnya ke Adi. Seharusnya Danisa jadi meminjamkan uang ke Adi karena Adi akan meminjam ketika ia belum gajian. Ternyata Adi belum gajian. Oke, ini salah ya. Uang Danisa akan ditransfer ke Adi. Nah, ini kita juga tidak ada hubungannya ya, kita tidak tahu. Adi akan meminjam uang Danisa. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kesimpulannya itu Adi jadi meminjam uang Danisa karena ia belum gajian. Oke? Jawabannya yang D ya. Oke. Semoga teman-teman paham ya. Jadi gini teman-teman. Uang Danisa kan akan dipinjam oleh Adi, oke? Adi itu akan meminjam uang Danisa kalau dia belum gajian. Ternyata Adi belum gajian, jadi Adi meminjam uang Danisa. Seperti itu. Oke, semoga teman-teman paham ya. Kita langsung ke next soal ya. Ada 2 premis. Yang pertama, semua orang yang membeli makan akan membeli minum. Oke, premis 2, Opan membeli minum. Oke, jadi ini adalah sebab akibat ya. Sebabnya adalah yang premis 1, kalau semua yang membeli makanan itu akibatnya harus membeli minum. Oke, jadi semua orang yang membeli makanan itu akan membeli minum. Sedangkan di premis 2 dikatakan bahwa Opan membeli minum. Ada yang bisa nebak apakah kesimpulan dari kedua premis di atas? Oke, mungkin beberapa teman udah menebak dan semoga semuanya benar ya. Jadi, seperti ini. Kan semua orang yang membeli makan pasti membeli minum, sedangkan Opan membeli minum. Apakah ada yang menjawab bahwa Opan pasti membeli makan? Itu jawabannya salah ya, karena belum tentu Opan membeli makan. Bisa jadi dia hanya membeli minum, tetapi kalau orang yang membeli makan itu harus membeli minum. Tapi belum tentu orang yang hanya membeli minum itu harus membeli makan. Jadi jawabannya adalah Opan mungkin membeli makan atau kedua premis itu tidak dapat disimpulkan. Oke? Karena tidak ada hubungannya. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya kita lihat option ya. Opan pasti membeli makan. Nah, ini salah ya. Ini salah jawabannya. Semoga teman-teman tidak ada yang menjawab ini ya. Karena tidak diketahui pasti kalau membeli minum itu harus membeli makan. Tetapi kalau membeli makan itu harus membeli minum. Seperti itu ya kasarannya. Enaknya mikirlah. Oke, option B, Opan tidak makan. Nah, ini juga tidak bisa disimpulkan ya. Opan hanya membeli minum. Kita tidak tahu apakah Opan itu hanya membeli minum atau membeli yang lainnya juga. Tidak dijelaskan juga. Opan tidak ingin membeli makan. Ini juga tidak dapat disimpulkan. Berarti jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Atau mungkin nanti kalau ada optionnya Opan mungkin membeli makan. Nah, itu bisa dipilih ya. Kalau jawaban tidak dapat disimpulkan itu tidak ada, nanti kalau ada option ada yang kata-kata mungkin, nah itu bisa dipilih karena kita tidak tahu kita tidak tahu hal yang pasti ya, seperti itu. Kita ke next soal. Oke, ada 2 premis ya. Rani akan pergi ke rumah temannya jika semua keluarganya pergi. Oke, Rani akan pergi ke rumah temannya jika semua keluarganya pergi. Beberapa keluarga Rani pergi dan beberapa tidak pergi. Oke, berarti apa teman-teman? Berarti kan tadi syarat Rani akan pergi ke rumah temannya itu jika semua keluarganya pergi. Sedangkan di premis 2 itu dikatakan bahwa beberapa pergi, beberapa tidak pergi. Berarti tidak semua keluarganya pergi. Berarti kesimpulannya adalah Rani tidak jadi pergi ke rumah
temannya, seperti itu. Jawabannya yang D ya, Rani tidak jadi pergi ke rumah temannya. Oke, kita ke next soal ya. Ini ada 2 premis, langsung kita baca soalnya. Hari ini Sarah akan menggunakan motor ayah jika ia pergi belajar kelompok. Hari ini Sarah pergi belajar kelompok. Oke, jadi syarat Sarah akan menggunakan motor ayah. Oke, jadi syaratnya Sarah akan menggunakan motor ayah itu jika ia pergi belajar kelompok. Ternyata Sarah pergi belajar kelompok. Berarti kesimpulannya adalah Sarah jadi menggunakan motor ayah. Oke. Tadi kan Sarah akan menggunakan motor ayah jika ia pergi belajar kelompok. Ternyata Sarah pergi belajar kelompok. Berarti Sarah menggunakan motor ayah. Berarti jawabannya A ya, Sarah akan menggunakan motor ayah. Kalau option B itu tidak jadi menggunakan motor ayah, itu salah ya jawabannya, karena Sarah akan menggunakan motor ayah kan jika ia pergi belajar kelompok. Sedangkan di premis 2 dikatakan bahwa Sarah pergi belajar berkelompok. Jadi yang B salah. Yang C juga salah ya, karena di premis 2 sudah jelas dikatakan dia jadi pergi. Kemudian yang D, Sarah akan diantar ayah belajar kelompok, ini juga salah. Maksudnya tidak ada di kedua premis, tidak ada kalimatnya seperti itu. Kemudian yang E, Sarah tidak akan mengikuti belajar kelompok hari ini, juga salah. Oke, berarti jawabannya yang A ya, Sarah akan menggunakan motor ayah. Oke, nah ini sudah selesai teman-teman. Ini ada 1 soal untuk teman-teman kerjakan latihan di rumah. Dan ini quotes hari ini. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini, diam-diam sedang membentuk masa depanmu. Oke, terima kasih sudah menonton video aku dan see you next video.